Katanya setelah menikah akan ada aja rezekinya. Rezeki istri, rezeki anak, tenang saja. Itu katanya. Kita mau bahas tajam dan realistis ya. Teman-teman, kita diharapkan untuk beriman, untuk meyakini hal-hal yang baik, untuk berbaik sangka, untuk punya harapan. Saya setuju, betul, saya dukung. Namun kita sebagai manusia diberikan akal. Akal ini untuk berpikir, untuk merencanakan, untuk mempertimbangkan. Merencanakan dan mempertimbangkan itu kualitas hidup seorang manusia. Kita punya kualitas pertimbangan, perencanaan yang matang. Kita punya kemampuan itu. Sekarang gini deh ya, seorang laki-laki belum punya pekerjaan. Atau bekerja namun gajinya pas-pasan untuk dirinya. Lalu dia berkeyakinan, nikah aja. Nanti kalau udah nikah ada kok rezeki istri. Kalau udah punya anak ditambah lagi rezeki anak. Saya bukan tidak mendukung Anda untuk percaya akan keajaiban Tuhan. Namun hal-hal yang terjadi di dunia ini, hal-hal yang sifatnya fisika dan masuk akal. Rezeki itu kebanyakan datang dengan cara-cara yang diusahakan. Yang perjuangannya itu harus ada, yang mekanismenya, sistematikanya nyata. Nggak mungkin dong Anda berharap uang jatuh dari langit. Jadi sesekali selain katanya ada hujan es, juga ada hujan uang tuh. Coba, itu mungkin terjadi nggak? Tiba-tiba saldo tabunganmu bertambah karena ada orang salah kirim puluhan juta bahkan ratusan juta. Tanpa Anda memberi jasa atau memberikan produk. Keyakinan bahwa setelah menikah rezeki istri ada, rezeki anak ada. Kalau Anda dari sekarang sudah memiliki bakat, keterampilan, pekerjaan, bisnis, kemungkinan, kapasitas yang memang akan mengarah ke sana. Sekarang kalau setelah sekian tahun Anda bekerja gajinya gitu-gitu saja, nggak ada yang bersifat variabel, bonus, insentif gitu. Nah, kita nggak bisa berharap ada pengembangan, ada penambahan dari earning atau pendapatan. Kita pikir pakai logika aja. Beda cerita kalau misalkan Anda pengusaha kecil-kecilan atau menengah atau yang biasa. Ya, ada kemungkinannya. Semoga setelah menikah konsumen bertambah, pelanggan bertambah. Ada jalur kemungkinannya. Kenapa saya bahas ini? Ternyata salah satu penyebab orang bercerai itu keuangan loh. Tidak cukup untuk membeli susu anak, membeli diapers tidak cukup. Untuk sehari-hari makannya benar-benar terbatas banget. Jadi kalau Anda berkata bahwa nikah aja, nanti ada aja kok jalannya, pasti akan ada rezekinya. Boleh, asal ada ikhtiar yang jelas, yang nyata. Karena faktanya ya, banyak orang bercerai karena ekonomi. Jangan sampai Anda nggak tahu fakta ini. Kalau Anda nggak tahu ya, entah Anda nggak pernah baca statistik atau bergaulnya kurang luas. Wahai para laki-laki, saya sangat menyarankan Anda ketika menikah itu tanggung jawab besar. Anda mengambil anak orang loh. Anda mengambil putrinya orang loh untuk Anda nafkahi loh. Ini gak main-main ya. Tolong Anda pastikan Anda mampu dulu. Saya tidak mengecilkan niatan Anda untuk ibadah. Kan katanya menikah adalah ibadah. Namun kalau kita renungkan, orang yang sudah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian gugatan cerai, lalu bercerai beneran, anak mengalami broken home, apakah itu jadi ibadah? Malah itu menjadi sumber penderitaan. Kasihan anak. Nggak ada perceraian yang baik-baik saja untuk psikologis anak. Jadi kalau Anda anggap pernikahan adalah ibadah, maka ibadah kan butuh persiapan. Teman-teman, saya ingin Anda lebih matang berpikir ya. Karena kita ingin mengurangi jumlah perceraian, kita ingin mengurangi jumlah broken home. Nggak gampang loh semua itu tuh, nggak enak banget. Bekerja, berjuang, banyak menabung, investasi. Fokus investasi di emas, kalau udah agak banyakan di tanah. Jangan yang kamu katanya investasi di saham tapi sebenarnya trading. Kalau mau benar invest di saham, beli
Sekian tahun kemudian nanti kelak ketika sudah naik harganya baru dijual. Sementara banyak orang beli hari ini lusa dijual. Itu sih bukan investasi, itu trading, forex, bitcoin, macam-macam ya. Saya ingin Anda kembali ke investasi klasik, emas dan tanah. Karena kalau Anda hanya menabung, tergerus inflasi. Inflasi itu adalah uang 20-an juta hari ini bisa beli motor. 10 tahun lagi uang 20-an juta nggak bisa beli motor. Mungkin harus 40-an juta, 60-an juta. Jadi harus diinvest di sesuatu yang nilainya terus naik. Bisa mengalahkan inflasi juga. Kenapa? Karena kan Anda sekarang kerja, bisnis, lalu menikah. Kedepan kita nggak tahu ada apa lagi, pandemi lah. Bisnis yang nggak menentu, kerjaan yang mungkin harus pindah kerjaan lagi. Mulai dari nol lagi. Ketika Anda sudah invest, kalau mendesak bisa dijual untuk bayar SPP anak, untuk bayar ini itu yang penting untuk anak dan keluarga. Sehingga invest itu penting. Saya sarankan Anda punya investasi dulu baru menikah. Ya kalau Anda nekat mau tetap menikah ya silakan. Benar-benar ya ujung-ujungnya suami istri bekerja. Nggak bisa yang suami bekerja doang. Karena saya tuh banyak mendengar kisah-kisah orang yang mau bercerai karena keuangan. Itu banyak banget gitu loh. Wahai laki-laki, kita itu seorang pejuang. Dan kita penjamin, kita tuh penanggung jawab. Jangan main cuman yakin tok. Aku yakin kok nanti ada rezeki istri, ada rezeki anak. Jangan, modal yakin gak cukup. Kita dikasih akal, dikasih kemampuan untuk berjuang dulu ya. Mempersiapkan dulu. Lebih enak sudah dipersiapkan, istri dan anak tinggal menikmati. Jangan bikin mereka ikut-ikutan susah gitu loh. Kalau dulu mungkin ada istilah, ada perempuan yang mengatakan, aku rela kok berjuang dari nol dengan suami. Walaupun ada perempuan kayak begitu, kita nggak perlu ikutin. Kita maunya punya idealisme yang berbeda. Begitu menikah ya, istri jangan diajak susah. Kalau perlu, sebisa mungkin istri hanya menikmati. Itulah tanggung jawab seorang pria. Ya, maaf apabila menyinggung atau ada kata-kata yang salah, tapi maksud saya baik, yaitu berhubung banyak kisah-kisah kekurangan keuangan dalam keluarga, berentetnya kemana-mana. Ke pertengkaran, perang dingin, silent treatment, KDRT, perselingkuhan. Setelah ditelusuri ternyata karena insecure soal uang, kekurangan. Ternyata ketika kekurangan secara keuangan, insecure, mood swing, tidak sehangat dulu lagi, itu efek bola salju kemana-mana, ada rentetan masalah yang lain. Keuangan sangat penting. Matangkan dulu sebelum menikah ya. Demi istri dan anakmu terjamin. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan.
Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat, ikut coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.